Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andriana Torik Wahab dan teman saya Dava Aji Pratama. Kali ini kami akan menjelaskan tentang paper kami, yaitu analisis framing media sosial Instagram pada Instagram Ilmu Komunikasi UNJ terhadap informasi prestasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dengan dosen pengampu, Dr. Mbak Kinkin Yuliati Subarsa Putri, MSI. Oke, kita langsung saja ke bab satunya. Pendahuluan latar belakang paper kami yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat memproduksi, mengakses, dan mendistribusikan informasi. Pergeseran dari media konvensional ke media digital tidak hanya mempercepat arus pesan, tetapi juga mengubah logika representasi di ruang publik. Media digital memungkinkan institusi, organisasi, dan individu untuk menyusun narasi mereka sendiri tanpa harus sepenuhnya bergantung pada media arus utama. Di antara berbagai platform yang berkembang, Instagram menonjol karena memadukan visual, teks singkat, interaktivitas, dan ritme distribusi yang cepat. Karakter tersebut menjadikan Instagram bukan sekedar saluran penyebaran informasi, tetapi juga arena untuk membangun identitas, nilai, dan citra institusional. Fenomena komunikasi kampus di media sosial dalam penelitian ini dipahami sebagai gejala komunikasi digital yang tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur produksi, distribusi, dan konsumsi informasi pada era platform. Sejalan dengan media tidak hanya menyalurkan pesan tetapi turut membentuk cara khalayak memahami realitas. Sedangkan Kaplan dan Highland menegaskan bahwa media sosial memindahkan sebagian kuasa produksi pesan ke tangan pengguna dan institusi yang aktif mengelola konten. Dalam konten pendidikan tinggi, akun resmi program studi menjadi aktor komunikasi yang merancang pesan secara sadar untuk membangun visibilitas, legitimasi, dan reputasi. Perspektif konstruksi realitas Berger dan Lukman menjelaskan bahwa realitas sosial hadir melalui proses objektivasi dan internalisasi. Karena itu, unggahan Instagram yang tampak sederhana, foto mahasiswa, headline singkat, caption pendek, dan template visual sesungguhnya merupakan hasil konstruksi institusional. Dalam pengertian itu, akun media sosial resmi program studi dapat dibaca sebagai perangkat representasi organisasi yang secara aktif memilih apa yang perlu ditampilkan, kepada siapa ditampilkan, dan untuk kepentingan apa ditampilkan. Program studi di perguruan tinggi kini tidak lagi hanya berkomunikasi melalui surat resmi, laman web, atau kegiatan tatap muka. Akun Instagram resmi menjadi perpanjangan identitas kelembagaan bahwa seringkali menjadi titik kontak paling aktif antara institusi dengan mahasiswa, calon mahasiswa, alumni, dan publik umum. Konten yang diunggah pada akun resmi tidak berdiri netral. Setiap pilihan topik, bahasa, tipografi, foto, tata warna, dan headline pada dasarnya adalah keputusan komunikasi. Ketika suatu program studi secara konsisten mempublikasi prestasi mahasiswa, maka yang diproduksi bukan hanya informasi mengenai siapa meraih apa, tetapi juga sebuah pesan implisit tentang seperti apa kualitas mahasiswa yang dibina dan seperti apa citra lembaga yang hendak ditampilkan kepada khalayak. Framing dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai proses teknis yang semata-mata memilih kata-kata menarik, melainkan sebagai strategi simbolik yang menghubungkan visual, bahasa, dan nilai-nilai institusional ke dalam sebuah paket interpretatif. Risegendi dan Grant 2001 halaman 1 dan 2 menempatkan framing sebagai pendekatan yang menjembatani penelitian media dengan pemahaman publik tentang dunia sosial. Dalam buku tersebut, frame dilihat sebagai central organizing idea yang
memberi koherensi pada sekumpulan simbol, informasi, dan penalaran. Induksi Gandhi Grant 2001 halaman 10-11. Dengan mengikuti garis itu, penelitian ini membaca caption, tata letak poster, pemilihan warna, penempatan logo, pose subjek, serta frasa kunci sebagai unsur yang bekerja sama. Dengan kata lain, Instagram tidak dibaca hanya sebagai kumpulan unggahan, tetapi sebagai ruang representasi yang menyusun citra mahasiswa berprestasi serta citra institusi melalui operasi simbolik yang berulang. Pada tingkat praktis publikasi peserta, mahasiswa memiliki nilai komunikasi yang tinggi. Konten semacam ini relatif aman, positif, mudah dibagikan, dan cenderung menimbulkan respons emosional yang baik. Akan tetapi justru karena tampak positif dan natural, publikasi peserta seringkali luput dari pembacaan kritis, bagaimana narasi prestasi disusun, unsur apa yang ditonjolkan, mahasiswa, kerja keras, institusi, nilai moral, dan kebanggaan kolektif. Apakah prestasi dibingkai terutama sebagai pencapaian personal, sebagai bukti kualitas pembinaan program studi, atau sebagai materi branding? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena framing mempengaruhi cara audiens menafsirkan hubungan antara individu berprestasi dan lembaga yang menaunginya. Akun Instagram Ilmu Komunikasi UNJ merupakan akun resmi yang digunakan untuk menyebar informasi tentang program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dalam pengamatan awal penulis, salah satu jenis konten yang menonjolkan di akun tersebut adalah publikasi prestasi mahasiswa. Unggahan-unggahan ini menampilkan template visual yang relatif seragam, headline seperti Ecom Proud, identitas mahasiswa, dan caption berbahasa Inggris yang menonjolkan kata-kata apresiasi seperti proud, excellent, confident, inspiring, accomplishment, atau dedication. Pola ini memperlihatkan adanya konsistensi desain komunikasi yang kuat dan mengisyaratkan bahwa unggahan prestasi tidak hadir sebagai catatan administratif, melainkan sebagai presentasi simbolik yang sengaja dibangun. Secara teoritis, penelitian mengenai framing pada media sosial kampus masih menarik karena memadukan dua dimensi yang sering dipisahkan. Dimensi teks, visual media, dan dimensi komunikasi organisasi. Banyak studi framing berfokus pada berita, politik, konflik, atau isu sosial besar. Sementara studi mengenai akun resmi lembaga pendidikan masih relatif lebih terbatas, terutama yang menyoroti bagaimana prestasi mahasiswa dijadikan bahan pembentukan citra institusi, padahal dalam konteks persaingan antara perguruan tinggi dan logika branding digital, akun media sosial prodi atau fakultas semakin berfungsi sebagai etalase simbolik yang menampilkan keberhasilan, keunggulan, dan diferensiasi. Secara metodologis, penelitian ini memilih observasi non-partisipan dan dokumentasi sebagai cara pengumpulan data. Pemilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa objek utama penelitian adalah konten yang sudah dipublikasikan, sehingga analisis dapat difokuskan pada jejak teks dan visual yang benar-benar hadir di ruang publik digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak menggantungkan diri pada penjelasan subjektif pengelola akun, tetapi menempatkan konten sebagai data utama yang dapat dianalisis secara sistematis dalam kerangka penelitian kualitatif. Strategi ini sesuai dengan penekanan Creswell 2007 halaman 41 sampai 47 dan Creswell 2018 halaman 25 sampai 26 mengenai pentingnya kesesuaian antara pertanyaan penelitian, jenis data, dan desain analis. Prestasi mahasiswa sebagai material simbolik dalam penelitian ini dipahami sebagai gejala komunikasi digital yang tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur produksi, distribusi, dan konsumsi informasi pada era platform. Sejalan dengan MC Quayle 2010 halaman 18, media tidak hanya menyalurkan pesan tetapi turut membentuk cara khalayak memahami realitas. Sedangkan Kaplan dan Heinlein 2010 halaman 61 menegaskan bahwa media sosial memindahkan
sebagai sebagian kuasa produksi pesan ke tangan pengguna dan institusi yang aktif mengelola konten dalam konteks pendidikan tinggi. Akun resmi program studi menjadikan aktor komunikasi yang merancang pesan secara sadar untuk membangun visibilitas, legitimasi, dan reputasi. Perspektif konstruksi realitas Berger dan Lukman 1966 halaman 78 menjelaskan bahwa realitas sosial hadir melalui proses objektivasi dan internalisasi. Karena itu, unggahan Instagram yang tampak sederhana, foto mahasiswa, headline singkat, caption pendek, dan template visual sesungguhnya merupakan hasil konstruksi institusional. Prestasi mahasiswa yang dipublikasikan secara berulang menciptakan memori institusional di feed akun dan pada akhirnya membentuk citra berantai. Siapapun membuka akun akan melihat pola visual dan naratif yang menegaskan identitas prodi sebagai ruang keberhasilan. 1.2 Fokus penelitian berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada bagaimana akun Instagram @ilmu komunikasi UNJ membingkai informasi mengenai prestasi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Fokus tersebut diletakkan pada relasi antara unsur visual, struktur caption, pemilihan kata, serta nilai-nilai moral yang ditonjolkan melalui unggahan prestasi. Dengan demikian, penelitian tidak berhenti pada inventarisasi isi unggahan, melainkan bergerak ke tingkat interpretasi mengenai bagaimana makna kebanggaan, kualitas, keteladanan, inspirasi, dan reputasi institusi dibentuk. Agar fokus penelitian lebih operasional, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana framing device digunakan dalam unggahan Instagram ilmu komunikasi UNJ yang memuat informasi prestasi mahasiswa. Kedua, bagaimana reasoning device digunakan dalam unggahan Instagram ilmu komunikasi UNJ yang memuat informasi prestasi mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana pola umum framing yang terbentuk pada konten prestasi mahasiswa di akun ilmu komunikasi @UNJ. Yang keempat, bagaimana relasi antara framing konten prestasi mahasiswa dengan pembentukan citra program studi. Nah, 1.3 tujuan penelitian yaitu mengenai penggunaan framing device dalam unggahan prestasi mahasiswa pada akun ilmu komunikasi UNJ. Yang kedua, mengenai penggunaan reasoning device dalam unggahan prestasi mahasiswa pada akun ilmu komunikasi @UNJ. Ketiga, mengidentifikasi pola umum framing pada dalam konten prestasi mahasiswa. Terakhir, menjelaskan hubungan antara framing konten prestasi mahasiswa dan pembentukan citra institusional program studi. 1.4 Manfaat penelitian. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian framing media sosial terutama pada konteks komunikasi organisasi pendidikan tinggi. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa ilmu komunikasi yang tertarik meneliti media sosial kampus, branding pendidikan, dan konstruksi realitas digital secara praktis. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengelola akun ilmu komunikasi _UNJ maupun unit komunikasi kampus dalam merancang konten yang lebih sadar secara strategis. Hasil penelitian dapat dipakai sebagai bahan evaluasi untuk melihat apakah framing yang dipakai telah efektif, konsisten, dan selaras dengan citra lembaga yang diinginkan. Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan bahwa observasi non-partisipan dan dokumentasi digital dapat digunakan secara memadai untuk menganalisis akun resmi lembaga. Dengan demikian, penelitian ini juga memberi contoh desain penelitian kualitatif yang relevan bagi kajian konten media sosial. Oke, kita lanjut ke bab 2, yaitu kajian teori. 2.1 Konsep. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi komunikasi massa, media digital, media sosial, konstruksi realitas sosial, representasi, dan framing. Komunikasi massa pada era digital tidak lagi dipahami secara tunggal sebagai komunikasi satu arah dari lembaga media ke khalayak dalam landscape
platform, lembaga pendidikan, organisasi, komunitas, dan individu dapat berperan sebagai produsen pesan yang menjangkau khalayak luas secara langsung. Hal ini memperluas medan komunikasi massa menjadi lebih cair, tetapi juga mempertegas pentingnya strategi penyajian pesan. Media sosial dipahami sebagai platform berbasis internet yang memungkinkan penciptaan, distribusi, dan sirkulasi konten yang dihasilkan pengguna maupun organisasi. Nasrullah 2017 halaman 58-60 menekankan bahwa media sosial tidak hanya menyediakan fitur teknis, melainkan juga membentuk budaya komunikasi baru. Komunikasi yang tepat, visual, terhubung, dan berorientasi pada keterlihatan. Dalam konteks penelitian ini, Instagram menjadi medium yang sangat relevan karena penggunaan utamanya adalah visualitas dan kesan ringkas. Setiap unggahan memadukan elemen foto, desain, copywriting singkat, simbol identitas, serta mekanisme interaksi seperti likes, comments, shares, dan saves. Konstruksi realitas sosial menurut Ber- Berger dan Lukman 1966 halaman 78 membantu menjelaskan bahwa apa yang dianggap publik sebagai realitas sesungguhnya merupakan hasil proses sosial. Konten media, termasuk konten institusional, tidak menyalin kenyataan secara utuh. Sebaliknya, media memilih unsur-unsur tertentu, memberi penekanan tertentu, dan menyusun agar tampak koheren. Dalam penelitian ini, unggahan prestasi mahasiswa dipahami sebagai realitas yang telah dikonstruksi, prestasi dipilih, diringkas, dan dikemas untuk mengkomunikasikan makna yang lebih besar daripada kejadian asli. Representasi berkaitan dengan bagaimana suatu objek ditampilkan. Mahasiswa berprestasi dapat direpresentasikan sebagai sosok pekerja keras, sebagai aset institusi, sebagai fitur inspiratif, atau sebagai simbol kebanggaan kolektif. Pilihan representasi ini tidak netral. Ia membentuk persepsi kalayak mengenai siapa mahasiswa yang ideal dan tidak dan bagaimana institusi ingin terlihat. Oleh karena itu, analisis framing pada akun Instagram Prodi pada dasarnya juga merupakan analisis representasi di ruang Instagram. Representasi bekerja secara multimodal. Makna tidak hadir hanya dari caption, melainkan dari hubungan caption dengan visual layout, warna, ekspresi subjek, dan konteks akun yang menaunginya. Karena itu, pembaca framing di platform ini menuntut kepekaan terhadap relasi antar elemen, bukan hanya pembacaan kalimat secara terpisah, dengan menyatukan konsep media sosial, konstruksi, realitas, dan representasi. Penelitian ini memiliki dasar konseptual untuk menjelaskan mengapa konten prestasi mahasiswa dapat berfungsi sekaligus sebagai informasi, sebagai simbol nilai, dan sebagai alat branding institusional. 2.2 Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berikut disusun dari 10 penelitian terdahulu yang dipilih dari jurnal nasional yang terindeks Sinta Garuda DOAG dan jurnal internasional yang terindeks Scopus. Pemilihan dilakukan berdasarkan kedekatan topik pada analisis framing platform Instagram atau media sosial, serta relevansi dengan isu representasi citra atau fungsi komunikasi institusional. Pembahasan setiap penelitian tidak hanya mencatat tujuan metode dan hasil, tetapi juga menempatkan penelitian tersebut dalam peta relevansi terhadap penelitian penulis. Tabel Lutrik 1, penelitian terdahulu dari Sinta dan Scopus. Nah, yang bisa kita lihat penelitian terdahulunya ada nomor satu adalah Tifah dan Romario 2019 yang berjudul Trend Center Mubalik di Medsos, Analisis Framing Instagram, Felix Xiao dan Hanan Ataki. Oke. Nah, indeksnya bisa kita lihat di sini itu Sinta ya dan Garuda juga. Pokok
temuan ringkas, penelitian kualitatif ini memakai framing Inman untuk membandingkan cara Felix Xiao dan Hanan Ataki menggunakan Instagram sebagai ruang dakwah. Temuannya menunjukkan keduanya sama-sama bagus. Yang kedua ada Rustadi dan Muchtar 2020. Yang ketiga ada Sulistianingsih dan Asmurti. Yang keempat ada Kusuman dan Nuraini. Yang kelima ada Anissa. Yang keenam ada Hidayah, Aziza. Tujuh ada Tavese. Delapan ada Hochberg dan Olson. Sembilan ada Civila, Lugu, Okando. Sepuluh ada Gurung. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada di 2.1. Ini ada telaah penelitian satu, ada telaah penelitian 2, ada telaah penelitian 3, telaah penelitian 4, telaah penelitian 5, telaah penelitian 6, telaah penelitian 7, telaah penelitian 8, telaah penelitian 9, dan yang terakhir ada telaah penelitian 10. Nah, di sini juga ada tabel 2.2, yaitu persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Nah, yang pertama kita bacakan persamaannya adalah sama-sama menelaah framing atau representasi pada media sosial atau komunikasi digital. Perbedaannya ada objek penelitian penulis adalah akun prodi dan prestasi mahasiswa. Objek studi terdahulu berbeda-beda pada isu, akun, atau konteks Instagram. Kontribusi bagi penelitian ini menjadi pembanding konsep metode dan teknik pembacaan teks visual di platform digital. Yang kedua ada persamaannya, perbedaannya juga sampai ke penelitian terdahulu yang ke-10. Nah, kita lanjut. Secara umum, hasil telah 10 penelitian terdahulu menunjukkan tiga kecenderungan. Pertama, framing di media sosial hampir selalu bekerja secara multimodal. Teks dan visual tidak dapat dipisahkan. Kedua, framing seringkali dikaitkan dengan tujuan yang lebih besar daripada sekedar penyampaian informasi. Misalnya, dakwah, aktivisme, branding, resistensi, reputasi, atau pembentukan identitas. Ketiga, walaupun banyak penelitian telah membahas Instagram, masih relatif sedikit studi yang menempatkan akun resmi program studi sebagai objek kajian framing. Celah inilah yang hendak diisi oleh penelitian penulis. Dengan menganalisis akun ilmu komunikasi UNJ, penelitian ini menawarkan fokus yang lebih spesifik pada komunikasi institusional pendidikan tinggi, terutama pada bagian presentasi mahasiswa dijadikan material simbolik untuk membangun citra lembaga. 2.3, saya akan bacakan teori. Teori framing merupakan salah satu pendekatan penting dalam studi media karena menekankan bahwa pesan media selalu tersusun secara selektif. Handman populer dengan 4 perangkatnya, namun dalam penelitian ini penulis lebih memilih jalur William A. Namun dalam penelitian ini kita memakai William A. Gibson karena kerangka tersebut memberi ruang lebih kaya untuk membaca perpaduan simbol visual dan penalaran. Risi, Gandy, dan Grant 2001 memperlihatkan bahwa framing berkembang sebagai perspektif lintas disiplin untuk menjelaskan bagaimana media, organisasi, dan aktor sosial membentuk cara publik memahami dunia sosial. Dalam pembacaan framing, pertanyaan dasar bukan hanya apa yang dikatakan media, tetapi bagaimana sesuatu dibuat tampak penting. Karena itu, analisis framing tidak berhenti pada isi proporsional, melainkan memeriksa struktur penekanan absensi, asosiasi simbolik, dan orientasi nilai di media sosial. Pertanyaan framing menjadi semakin penting karena platform mendorong pesan yang padat, cepat, dan sangat bergantung pada impresi visual awal.
Framing dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai proses teknis yang semata-mata memilih kata-kata menarik, melainkan sebagai strategi simbolik yang menghubungkan visual, bahasa, dan nilai-nilai institusional ke dalam sebuah paket interpretatif. Di Segendi dan Grant 2001, halaman 1 dan 2, menempatkan framing sebagai pendekatan yang menjembatani penelitian media dengan pemahaman publik tentang dunia sosial. Dalam buku tersebut, frame dilihat sebagai central organizing idea yang memberi koherensi pada sekumpulan simbol informasi dan penelaran. Risi, Magendi, dan Grant 2001 halaman 10 dan 11. Dengan mengikuti garis itu, penelitian ini membaca caption, tata letak poster, penelitian warna, penempatan logo, pose subjek, serta frasa kunci sebagai unsur yang bekerja sama. Dengan kata lain, Instagram tidak dibaca hanya sebagai kumpulan unggahan, tetapi sebagai ruang representasi yang menyusun citra mahasiswa berprestasi serta citra institusi, melainkan operasi simbolik yang berulang. Nah, 2.3 adalah model William A. Gibson dan Gibson Modigliani, memperkenalkan gagasan interpretive package yang yakni paket interpretasi yang menghubungkan ide inti dengan simbol-simbol pendukung. Paket ini memungkinkan suatu isu terlihat koheren dan mudah dikenali. Dalam framing public life, William A. Gibson juga menekankan bahwa frame adalah central organizing principle yang menahan bersama beragam simbol atau ide elemen sehingga teks terasa utuh. Dengan demikian, frame dapat dipandang sebagai gagasan inti yang menata berbagai unsur ekspresif di dalam pesan media. Dalam tradisi Gibson, penelitian lazim menggunakan dua gugus perangkat analisis, yaitu framing device dan reasoning device. Framing device merujuk pada unsur simbolik yang membantu audiens mengenali paket makna. Misalnya metaphors, catch phrases, ex- exemplars, deposition, visual image, dan package title. Sementara itu, reasoning device merujuk pada logika argumentatif yang memberi alasan mengapa suatu frame masuk akal, misalnya roots, consequence, dan apples to principle. Kedua gugus perangkat tersebut sangat cocok untuk membaca konten Instagram yang memadukan unsur verbal dan visual. Keunggulan model Gibson untuk penelitian ini terletak pada kemampuannya menjembatani analisis simbol visual dan pembacaan nilai. Banyak konten Instagram kampus tidak panjang secara teks, sehingga jika analisis hanya bergantung pada struktur argumen verbal, maka penting justru bisa terlewat. Sebaliknya, model Gibson memungkinkan penelitian memeriksa bagaimana headline, e-commerce, foto mahasiswa warna hijau putih, pemilihan kata bangga, dan narasi tentang dedication atau excellent saling menopang dalam membentuk paket makna yang lebih besar. Nah, di sini ada tabel 2.3 variable atau konsep analitis penelitian. Konsepnya kita ada framing media sosial prestasi mahasiswa, dimensinya framing device, indikator operasional dalam penelitian ada package title, headline, catch phrases, exemplars, depiction, visual image, pilihan kata kunci, ada di tata letak visual, penonjolan identitas akun. Nah, yang kedua ada framing media sosial prestasi mahasiswa, dimensinya ada reasoning device, roots akar keberhasilan, consequence dampak apples to free simple, nilai moral seperti kebanggaan, inspirasi, keteladanan, dan reputasi. Oke, selanjutnya 2.3.3. Media online dan Instagram sebagai ruang representasi. Instagram sebagai media online memiliki karakteristik yang sangat menentukan bentuk framing. Pertama, platform ini menuntut pesan yang cepat dikenali. Karena itu, elemen visual seperti template, warna, dan foto menjadi pintu masuk penekanan. Kedua, Instagram sangat bergantung pada ringkasnya caption, sehingga pilihan frasa menjadi kunci penting. Ketiga, logika interaksi platform mendorong konten yang mudah memicu emosi positif, rasa bangga,
atau afeksi komunal. Dalam konteks akun resmi program studi, ketiga karakter tersebut membuat Instagram menjadi ruang representasi yang amat strategis. Konten prestasi mahasiswa bukan hanya dibaca oleh mahasiswa aktif, tapi juga oleh calon mahasiswa, alumni, orang tua, dan publik. Akibatnya, unggahan yang tampak sebagai informasi internal justru berfungsi sebagai komunikasi publik yang memproduksi citra institusional secara terbuka dan berulang. Boleh di-scroll sedikit, Andrian? Naik sedikit. Selanjutnya 2.4 variabel. Dalam penelitian kualitatif ini, variabel dipahami sebagai konsep analitis yang membantu peneliti mengorganisasi data dan menafsirkan temuan. Variabel utama penelitian adalah framing media sosial Instagram @ilmukomunikasi_UNJ terhadap informasi prestasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Variabel tersebut tidak diperlakukan sebagai variabel kuantitatif yang diukur secara statistik, melainkan sebagai perangkat konseptual untuk membaca bagaimana akun resmi program studi mengonstruksi makna melalui unsur verbal dan visual. Secara operasional, variabel penelitian dibagi menjadi dua dimensi utama, yaitu framing device dan reasoning device. Framing device digunakan untuk mengidentifikasi perangkat simbolik seperti package, title, catchphrases, exemplars, depictions, dan visual image. Adapun reasoning device yang digunakan untuk membaca logika penalaran yang dibangun unggahan, terutama roots, consequence, dan appeals to principle. Melalui dua dimensi tersebut, penelitian ini menganalisis bagaimana prestasi mahasiswa dibingkai sebagai kebanggaan kolektif, representasi kualitas mahasiswa, dan boleh di-scroll, penegasan citra institusional program studi. Selanjutnya ada di bab 3, selanjutnya bab 3 metode penelitian. Di 3.1 ini kita ada paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Paradigma interpretif berangkat dari anggapan bahwa realitas sosial bukan entitas tunggal yang hadir secara objektif di luar manusia, melainkan dibentuk, dipahami, dan dinegosiasikan melalui simbol serta interaksi. Dalam konteks penelitian ini, unggahan Instagram @ilmukomunikasi_UNJ dilihat bukan sebagai cerminan langsung prestasi mahasiswa, melainkan sebagai representasi yang sudah melalui proses seleksi dan penyusunan. Karena itu, yang dicari penelitian bukan hukum umum, melainkan makna yang dibangun oleh teks dan visual unggahan. Paradigma interpretif sejalan dengan model framing Gamson yang menekankan makna, simbol, dan struktur penalaran dalam teks media. Ia juga sejalan dengan karakter penelitian kualitatif menurut Creswell tahun 2007 di dalam bukunya yang halaman 36-39, yang berupaya memahami fenomena dari sudut pandang makna, konteks, dan interpretasi. Dengan paradigma ini, peneliti menempatkan diri sebagai instrumen yang membaca, menafsirkan, membandingkan, dan menyusun argumentasi berdasarkan data dokumenter digital. Selanjutnya, 3.2 ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena data yang dianalisis berbentuk caption, headline, foto, tata letak visual, dan simbol-simbol yang hadir di dalam unggahan Instagram. Data semacam itu lebih tepat dibaca secara interpretatif daripada diukur secara numerik. Creswell dan Creswell tahun 2018 di dalam bukunya halaman 290 menegaskan bahwa pendekatan kualitatif digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial. Dalam penelitian ini, persoalan sosial yang dimaksud adalah pembentukan makna prestasi mahasiswa oleh akun resmi prodi di ruang digital. Pendekatan kualitatif memberi ruang bagi peneliti untuk menangkap nuansa makna yang tidak mungkin dibaca hanya melalui frekuensi kemunculan kata. Misalnya, kata proud dapat memiliki bobot makna yang berbeda ketika dipadukan dengan headline, logo institusi, pose subjek, dan deskripsi prestasi. Karena itu, kualitas relasi antar elemen lebih penting daripada kuantifikasi unsur tunggal. Selanjutnya 3.3 metode penelitian.
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis framing model William A. Gibson. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengungkap bagaimana akun @ilmukomunikasi_UNJ membingkai prestasi mahasiswa melalui perangkat simbolik dan perangkat penalaran. Baby pada tahun 2016 pada bukunya halaman 323 sampai 328 menempatkan analisis isi kualitatif sebagai strategi yang memungkinkan peneliti membaca pola, tema, dan struktur makna pada materi yang terdokumentasi. Dalam penelitian ini, analisis framing merupakan bentuk spesifik analisis isi kualitatif yang dipertajam oleh teori media. Penerapan model Gibson dilakukan dengan mengidentifikasi framing device dan reasoning device dalam tiap unggahan. Setelah itu, hasil identifikasi dibandingkan antar data untuk menemukan pola umum, konsistensi, dan kecenderungan frame dominan. Metode ini dipandang memadai karena fokus penelitian memang terletak pada kemasan pesan, bukan pada efek audiens atau motif personal pengelola akun. Selanjutnya, 3.4 lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini adalah ruang digital akun Instagram @ilmukomunikasi_UNJ, yaitu akun resmi program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Penetapan lokasi penelitian sebagai ruang digital didasarkan pada sifat objek penelitian yang memang hadir, beredar, dan dikonsumsi pada platform Instagram. Dengan demikian, lokasi penelitian tidak dipahami semata sebagai tempat fisik, melainkan sebagai ruang representasi tempat konten dipublikasikan dan diakses publik. Selanjutnya 3.5 subjek penelitian dan unit analisis. Subjek penelitian ini adalah unggahan atau konten Instagram @ilmukomunikasi_UNJ yang memuat informasi prestasi mahasiswa. Adapun unit analisis penelitian mencakup caption, headline atau poster title, foto atau visual utama, elemen identitas institusional, serta simbol dan nilai yang ditonjolkan. Dengan unit analisis seperti ini, peneliti dapat memeriksa bagaimana makna dibangun pada level verbal maupun visual. Sampel penelitian dipilih secara purposif karena dengan kriteria satu, unggahan secara eksplisit memuat informasi prestasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Yang kedua, unggahan memiliki elemen visual yang dapat dibaca sebagai bagian dari framing. Yang ketiga, unggahan disertai caption yang menjelaskan prestasi cukup jelas. Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini menggunakan tiga unggahan utama, yaitu yang pertama prestasi Hana Nafatun Solihah, yang kedua Lutfi Khairullah, dan yang ketiga prestasi dari Arya Putra Prawira. Selanjutnya 3.6 teknik penarikan sampel. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Baby pada tahun 2016 pada bukunya yang di halaman 187 sampai 189 menjelaskan bahwa purposive sampling cocok digunakan ketika peneliti, boleh di scroll, membutuhkan kasus yang paling relevan dengan tujuan analitis. Dalam penelitian framing, tidak semua unggahan layak dijadikan data. Hanya unggahan yang benar-benar membuat gejala pembingkaian yang sesuai fokus penelitian yang dipilih. Oleh sebab itu, purposive sampling bukan kelemahan, tetapi justru bagian dari ketepatan desain. Selanjutnya 3.7 metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi non-partisipan, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi non-partisipan dilakukan dengan menganalisis akun Instagram @ilmukomunikasi_UNJ tanpa terlibat dalam pengelolaan akun. Dokumentasi dilakukan dengan mengarsipkan tangkapan layar unggahan, menyalin caption, serta mencatat unsur visual yang relevan. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan konseptual, teoritis, dan metodologis dari buku maupun artikel jurnal. Observasi non-partisipan dipilih karena sesuai dengan karakter objek penelitian yang bersifat publik dan terdokumentasi. Dalam konteks ini, observasi tidak diarahkan untuk menyaksikan perilaku langsung pengelola akun, tetapi untuk mengamati produk komunikasi yang telah selesai dipublikasikan. Creswell pada tahun 2007-nya, pada tahun 2007 dalam bukunya yang di halaman 129 sampai 141 menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif, dokumen dan materi audio visual
merupakan bentuk data yang sah dan kaya makna. Selanjutnya 3.8 keabsahan data. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teori, dan ketekunan pengamatan. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan ketiga unggahan yang dianalisis. Triangulasi teori dilakukan dengan menggabungkan bacaan dari Gamson, Rice et al., Creswell, dan Baby. Sedangkan ketekunan pengamatan dilakukan dengan membaca ulang caption dan visual secara berulang. Strategi ini sejalan dengan penekanan Creswell pada tahun 2007 di dalam bukunya halaman 202 sampai 207 bahwa validasi dalam penelitian kualitatif memerlukan beragam prosedur untuk meningkatkan kredibilitas interpretasi. Selanjutnya 3.9 coding. Coding merupakan tahap penting dalam analisis data kualitatif. Baby pada tahun 2016 menyebutkan bahwa coding membantu peneliti mengorganisasi data, menemukan pola, dan mengembangkan kategori. Dalam penelitian ini, coding dilakukan secara manual dengan mengelompokkan unsur tiap unggahan ke dalam kategori framing device dan reasoning device. Selain kode utama tersebut, peneliti juga membuat subkode seperti package title, kata apresiasif, simbol kebanggaan, representasi mahasiswa, skor keberhasilan, nilai moral, dan dampak institusional. Coding dilakukan bertahap. Pertama, inventarisasi unsur visual dan verbal. Kedua, pengelompokan ke dalam kategori Gamson. Ketiga, penulisan memo analitis. Keempat, pembandingan antar data. Dan kelima, penarikan pola umum. Prosedur ini membuat analisis lebih sistematis dan transparan. Selanjutnya 3.10 strategi penelitian. Strategi penelitian yang digunakan adalah analisis isi kualitatif. Strategi ini memungkinkan peneliti membaca struktur pesan pada dokumen media secara sistematis dan mendalam. Dalam penelitian ini, analisis isi kualitatif dipadukan dengan analisis framing. Dengan demikian, peneliti tidak hanya mendeskripsikan isi unggahan, tapi juga memetakan bagaimana isi tersebut diorganisasi untuk menghasilkan makna tertentu. Selanjutnya 3.11 metode analisis data. Analisis data dilakukan melalui 4 tahap utama. Pertama, reduksi data, yaitu menyeleksi unggahan yang relevan dan menyalin seluruh elemen penting ke lembar kerja analisis. Kedua, display data, yaitu menyusun data ke dalam matriks observasi dan tabel coding. Ketiga, interpretasi, yaitu menafsirkan relasi antara framing device dan reasoning device pada masing-masing unggahan. Keempat, penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan pola umum framing dan implikasinya terhadap citra institusional program studi. Secara ringkas, alur ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pengumpulan dokumen digital, lalu observasi unsur visual-visual, selanjutnya coding, lalu memo analitis, matriks perkembangan, temuan pola, lalu terakhir pembahasan teorisis. Berikut adalah tabel 3.1, kisi-kisi observasi non-partisipan. Dan jadi aspek yang diamati yang pertama identitas unggahan. Indikatornya itu ada tanggal, nama mahasiswa, jenis prestasi, dan tingkat lomba. Selanjutnya visual utama, foto, subjek, pose, atribut prestasi, logo, warna, komposisi layout. Selanjutnya ke headline dan copy utama. Indikatornya yang diteliti yaitu judul poster, kata kunci, slogan, dan identitas akun. Selanjutnya caption. Indikatornya itu ada struktur kalimat, kata apresiatif, akar keberhasilan, nilai moral, implikasi institusional. Selanjutnya simbol kebanggaan, kata proud, congratulation, inspiring, representatif kebanggaan fakultas atau universitas. Selanjutnya representasi mahasiswa. Indikatornya itu ada unggul, teladan, multitalenta, inspiratif, dan berkarakter. Selanjutnya yang terakhir ada arah frame. Indikatornya adalah prestasi personal, kebanggaan kolektif, reputasi institusi, inspirasi bagi audiens. Pemilihan observasi non-partisipan sebagai metode utama dalam penelitian ini juga mempertimbangkan efisiensi dan kecocokan epistemologis. Karena fokus penelitian adalah struktur pesan yang sudah muncul di ruang publik digital, maka validitas analitas justru lebih kuat ketika peneliti berpegang pada dokumen unggahan itu sendiri. Dengan demikian, peneliti tidak mudah teralihkan oleh penjelasan retrospektif yang belum tentu sepenuhnya tercermin pada konten yang dipublikasikan. Pendekatan ini menegaskan bahwa teks media dan visual
Media memiliki otonomi analitis yang cukup untuk dibaca secara serius sebagai bahan penelitian komunikasi. Selanjutnya, kita akan membahas bab 4, hasil penelitian, pembahasan, keabsahan data, dan coding. Hasil penelitian 4.1.1 gambaran umum objek penelitian. Objek penelitian ini adalah 3 unggahan prestasi mahasiswa pada akun Instagram @ilmukomunikasi_UNJ. Ketiga unggahan dipilih karena mempresentasikan variasi bidang keagamaan, representasi kepemimpinan, dan seni, namun tetap berbeda dalam pola desain akun yang konsisten. Dengan komposisi semacam ini, peneliti dapat meneliti apakah akun menggunakan frame yang berbeda untuk jenis prestasi yang, boleh di-scroll, berbeda atau justru menggunakan paket interpretasi yang serupa untuk semua jenis prestasi. Pada tingkat visual, ketiga unggahan menampilkan kegeragaman desain yang cukup kuat. Keseragaman itu meliputi penggunaan headline e-com proud, tata letak terstruktur, penyisipan identitas prodi, serta penempatan foto mahasiswa sebagai fokus utama. Pada tingkat verbal, caption ketiganya sama-sama menggunakan bahasa Inggris, gaya apresiatif, dan kosakata yang menonjolkan kualitas personal sekaligus kebanggaan institusional. Keseragaman inilah yang sejak awal memberi indikasi bahwa akun @ilmukomunikasi_UNJ bukan hanya mengarsipkan prestasi, tetapi memproduksi format representasi yang sengaja dipertahankan. Selanjutnya 4.1.2, analisis unggahan Hana Nafatun Solihah. Unggahan tentang Hana Nafatun Solihah dipublikasikan pada 21 Januari 2026, memperlihatkan konsistensi desain visual akun sekaligus kekhasan substansi pesan. Dari sisi teks, caption menekankan dedication, konsistensi, excellent, inspiring accomplishment. Dari sisi visual, unggahan memaksimalkan headline Ecom Proud, foto mahasiswa, sertifikat identitas prodi, palet hijau putih, bahasa apresiatif dan religius. Dalam logika framing Gamson, elemen-elemen tersebut bekerja sebagai considering simbol yang merangkum makna lebih besar daripada sekedar informasi kemenangan. Selanjutnya, analisis unggahan Lutfi Khairullah. Unggahan tentang Lutfi Khairullah yang dipublikasikan pada 8 November 2025 memperlihatkan konsistensi desain visual akun sekaligus kekhasan substansi pesan. Dari sisi teks, caption menekankan excellence, confidence, dedication, intelligence, karakter. Dari sisi visual, unggahan memaksimalkan headline Ecom Proud, pose formal, visual prestasi, frasa proud moment, role models of intelligence, and karakter. Dalam logika framing Jameson, elemen-elemen tersebut bekerja sebagai condensing symbols yang merangkum makna lebih besar daripada sekedar informasi kemenangan. Headline di Comproud berfungsi sebagai package title yang segera memandu pembacaan audiens. Sebelum membaca dan detail isi, audiens terlebih dahulu diarahkan menuju rasa bangga. Setelah itu, caption melengkapi arah baca tersebut dengan mengaitkan prestasi personal dengan kualitas moral dan kualitas institusional. Oleh sebab itu, prestasi dibingkai sebagai simbol kualitas representatif mahasiswa ilmu komunikasi dan representasi unggul institusi. Caption unggahan berbunyi, A proud moment of Universitas Negeri Jakarta. Lutfi Khairullah, a student of communication science, successfully achieved first place in the UNJ Ambassador 2025 competition. This achievement reflects the excellence, confidence, and dedication of UNJ communication students as role models of intelligence and character. Pada ranah framing device, unggahan Lutfi Khairullah memperlihatkan kehadiran package title yang dominan yakni Ecom Proud. Frasa ini berfungsi sebagai label interpretatif sebelum audiens membaca isi detail. Catchphrases muncul dalam pilihan kata seperti proud, inspiring accomplishment, excellence, confidence, atau congratulations. Exemplars hadir ketika caption menyebut jenis kompetisi, posisi juara, dan konteks level perlombaan. Pada ranah reasoning device, unggahan Lutfi Khairullah menonjolkan roots berupa penyebab simbolik keberhasilan seperti dedikasi, konsistensi, bakat, percaya diri, atau artistic excellence. Appeals to principle,
tampak pada penekanan nilai moral yang ingin dipromosikan, seperti keteladanan, inspirasi, kebanggaan, dan pertumbuhan diri. Konsekuens muncul pada relasi implisit maupun eksplisit antara prestasi mahasiswa dan reputasi lembaga. Dengan demikian, frame utama pada unggahan ini bukan hanya mahasiswa ini juara, melainkan program studi ini memiliki mahasiswa yang berkualitas dan dibanggakan. Selanjutnya, analisis unggahan Arya Putra Prawira. Unggahan tentang Arya Putra Prawira dipublikasikan pada 16 Juli 2025, memperlihatkan konsistensi di desain visual akun sekaligus kekhasan substansi pesan. Dari sisi teks, caption menekankan exceptional vocal talent, artistic excellence, inspiring accomplishment, growth and success. Dari sisi visual, unggahan memaksimalkan headline Icon Proud, visual kompetisi, frasa inspiring accomplishment, representative of our program. Dalam framing Gamson, elemen tersebut bekerja sebagai considering symbols yang merangkum makna lebih besar daripada sekedar informasi kemenangan. Headline Icon Proud berfungsi sebagai package title yang segera memandu pembacaan audiens. Sebelum membaca detail isi, audiens terlebih dahulu diarahkan menuju rasa bangga. Setelah itu, caption melengkapi arah baca tersebut dengan mengaitkan prestasi personal dengan kualitas moral dan kualitas institusional. Oleh sebab itu, prestasi dibingkai sebagai representasi multitalenta mahasiswa dan pelunasan citra prodi di luar prestasi akademik formal. Selanjutnya ini ada caption unggahan dalam postingan Arya. Pembacaan caption ini menunjukkan bahwa teks tidak berhenti pada penyebutan data fakta, melainkan segera bergerak menuju evaluasi normatif. Bahkan ketika informasi faktual seperti posisi juara atau atas nama kompetisi disampaikan, teks langsung menautkannya pada kualitas personal dan fungsi representatif terhadap program studi. Disinilah framing bekerja, data dijahit menjadi narasi yang punya arah nilai. Selanjutnya ini ada pada ranah framing device, unggahan Arya ini memperlihatkan kehadiran package title yang dominan yaitu e-compral. Selanjutnya pada ranah reasoning device, unggahan Arya menonjolkan roots berupa penyebab simbolik keberhasilan seperti dedikasi, konsistensi, bakat, percaya diri, atau artistic excellence. Selanjutnya 4.1.5 ada pola umum framing. Setelah ketiga unggahan dibagikan, ditemukan pola framing yang relatif konsisten. Pertama ada frame kebanggaan kolektif. Frame ini muncul lebih kuat melalui package title yaitu Icon Proud dan kosakata Proud. Congratulations, bringing pride, dan inspiring accomplishment. Prestasi mahasiswa ditampilkan sebagai momen bangga bersama, bukan semata capaian personal. Kedua, ada frame kualitas mahasiswa sebagai representasi kualitas institusi. Pada tiap unggahan, mahasiswa tidak hanya digambarkan berhasil, melainkan juga unggul, percaya diri, berdedikasi, berkarakter, atau berbakat. Kata-kata tersebut membuat audiens menghubungkan kualitas personal mahasiswa dengan kualitas proses pembinaan program studi. Ketiga, ada frame inspirasi dan keteladanan. Caption tidak berhenti pada pemberitaan juara, tetapi terus mendorong pembacaan bahwa prestasi tersebut patut dirayakan, diteladani, dan dijadikan sumber motivasi. Frame ini penting karena menjadikan akun resmi Prodi tidak hanya sebagai kanal informasi, tetapi juga karena pembentukan nilai. Keempat, ada frame legitimasi institusional, penggunaan logo, warna khas, dan gaya visual yang formal memperlihatkan bahwa konten tersebut berasal dari sumber resmi. Legitimasi visual ini memberi bobot lebih besar pada makna prestasi dan memperkuat pesan bahwa yang berbicara bukan sekedar akun hiburan, melainkan representasi lembaga akademik. Berikut ada tabel 4.1 matriks framing unggahan prestasi mahasiswa yang bisa dilihat sendiri ya. Mengenai unggahan framing device dan core frame dari postingan Nafatan Solihah, Lutfi Khairullah, dan Arya Putra Prawira. Lanjutnya pembahasannya ini, temuan penelitian ini menegaskan bahwa akun Instagram ilmu komunikasi berperan aktif sebagai aktor framing. Akun tersebut dapat dipahami sebagai produsen frame menyajikan central organizing ide tertentu kepada audiens. Ide utama itu adalah bahwa mahasiswa ilmu komunikasi UNJ adalah mahasiswa unggul dan bahwa keunggulan mereka sekaligus merefleksikan kualitas prodi. Dengan kata lain, akun tidak sekedar melaporkan peristiwa tetapi memproduksi narasi reputasi. Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, hasil ini memperlihatkan kesinambungan maupun kekhususan.
Sejalan dengan Latifah dan Romario pada tahun 2019, akun Instagram dapat membangun citra yang kuat melalui kombinasi unggahan singkat dan caption menarik. Lanjutnya, keabsahan data ini diperkuat melalui pembacaan silang atas tiga unggahan, penggunaan teori yang saling mendukung, serta keterulangan pola yang ditemukan. Triangulasi sumber tampak pada konsistensi kemunculan frasa kebanggaan dan penautan prestasi reputasi institusi pada ketiga data. Selanjutnya, coding-codingnya ini dilakukan dalam kategori utama dan subkategori. Kategori utama itu ada framing device dan reasoning device. Subkategori framing device terdiri atas package title, catchphrase, exemplar, descriptions, dan visual image. Subkategori reasoning device terdiri atas roots, appeals to principle, dan consequence. Nah, berikut ini disajikan nih ringkasan hasil-hasil coding penelitiannya. Ada tabel 4.2 ringkasan framing device. Bisa dilihat sendiri ya, ada kategorinya, Hana Lutfi Arya, ada package title, itu segala macamnya. Selanjutnya tentang reasoning device juga ada roots, appeals to principle, dan konsekuensinya dari Hana, Lutfi, dan Arya. Coding menunjukkan bahwa package title Ecom Proud dan kata-kata kebanggaan merupakan unsur paling konsisten. Konsistensi tersebut memperlihatkan bahwa akun punya pola representasi yang mapan. Selain itu, reasoning device pada ketiga unggahan menegaskan pola yang sama, akan keberhasilan selalu dinarasikan sebagai kualitas personal yang positif dan dampak prestasi selalu digeser menuju kebanggaan kolektif serta reputasi lembaga. Selanjutnya bab 5 penutup. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa akun Instagram @ilmukomunikasi_WJ membingkai informasi prestasi mahasiswa dalam frame yang dominan, positif, apresiatif, dan institusional. Frame tersebut dibangun melalui kombinasi framing device berupa package title, e-comproud, catchphrases yang bernuansa kebanggaan, exemplars yang menegaskan detail prestasi, deceptions yang menggambarkan mahasiswa sebagai fitur unggul, dan visual image yang tergimentasi pada simbolik pada pesan. Nah, selanjutnya dijelaskan juga pada level reasoning device-nya. Jadi secara keseluruhannya itu penelitian ini menegaskan bahwa media sosial kampus dapat berfungsi sebagai alat konstruksi realitas dan manajemen citra. Prestasi mahasiswa dijadikan material simbolik untuk memproduksi identitas produksi prodi yang unggul, aktif, dan membanggakan. Inilah kontribusi utama penelitian menunjukkan bahwa komunikasi digital lembaga pendidikan tinggi perlu dibaca secara kritis sebagai praktek representasi, bukan sekedar administrasi informasi. Selanjutnya yang terakhir itu ada saran bagi yang pertama bagi pengelola akun ilmu komunikasi UNJ, konten prestasi mahasiswa dapat diperkaya dengan unsur proses perjuangan atau cerita di balik capaian agar pesan menjadi lebih humanis dan edukatif. Yang kedua, bagi program studi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi strategi komunikasi digital, terutama untuk menjaga keseimbangan antara fungsi informasi dan fungsi branding. Selanjutnya, yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat diperluas dengan menambah jumlah unggahan, memperpanjang rentang waktu, membandingkan akun prodi lain, atau menggabungkan observasi konten dengan studi resepsi audiens. Berikut sekian dari kelompok kami presentasinya. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.